Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ipar itu adalah maut. Ipar adalah kematian. Qala al-musannifu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa hadhihi syahwatul bahimiyatu idza hajat. Nafsu manusia ini apabila sudah bangkit, la tuwakkiru qariban, maka tidak akan ditolak ini kerabat saya atau bukan. Dhahaba nisful aqli. Sebagian ulama mengatakan asyahwa idza hajat dhahaba nisful aql. Syahwat itu kalau sudah bergejolak bangkit, maka dia hilang separuh akalnya. Tidak memikir ini anak siapa, ini kerabat saya, ini anak saya, ini ibu saya. Hilang itu semua. Maka hati-hati. Kata Syekh Fawaz An-Namir itu dikatakan bahwasanya syahwat ini bagaikan batu besar yang ingin jatuh, tapi belum jatuh. Nah kalau sudah disenggol sedikit maka akan jatuh. Ketika jatuh maka akan menghancurkan rumah-rumah yang ada di bawah. Begitulah syahwat. Tanpa memandang rumah siapa itu. Ini rumahnya kiai, ini rumahnya presiden. Kalau sudah ada batu besar jatuh, tanpa memandang itu semua. Nah begitu syahwat. Nah syahwat ini kalau sudah bergerak, itu bagaikan batu yang akan jatuh. Tanpa memandang. Ya, la tuwakir kariban. Tidak akan menghormati kerabatnya. Banyak sekali sekarang terjadi seorang ayah mencabuli anaknya. Nas'alullah as-salamah. Itu kenapa? Apakah mereka tidak memikir ini anak perempuan mereka sendiri, darah daging mereka sendiri? Apakah mereka tidak mikir itu? Bukannya tidak mikir, karena sudah syahwat ini merasuki dirinya. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika syahwat ini bergejolak, syahwat ini sudah bangkit, itu bagaikan batu yang sudah bergerak, batu besar ingin jatuh dan sudah bergerak. Wala ba'idan wala aziman wala hagiran. Tidak akan mandang ini orangnya jauh, ini orangnya agung, ini anaknya pejabat, tidak mungkin saya berhubungan dengannya. La hagiran, tanpa mandang ini orang rendah, orang hina, tanpa mandang seperti itu. Fa idza tasalat biha al-garib, ketika sudah melakukan hal yang tidak diinginkan, ketika sudah berhubungan, apa yang terjadi? Dama hadzal ittisal bi muqtada dukhul alladhi tusawwihu al-qarabah allati la tanqati. Ketika sudah nyaman dengan adanya makna seperti itu, dengan adanya hubungan seperti itu, maka dia dengan mudahnya keluar masuk ke rumah iparnya dengan alasan kerabat. Oh ini keluarga saya bisa masuk ke istri saudara saya karena ini ipar saya. Dengan mudahnya mereka mengatakan seperti itu. Itu kan yang sudah dicontohkan di film apa itu? Ipar adalah maut itu. Kenapa dia bisa masuk keluar gitu, dengan mudahnya? Karena ini iparnya. Ini istri saudara. Wa ayyamautin ba'daha, kematian apa yang datang setelahnya. Ya betul yang dikatakan itu, ipar adalah maut. Keranjang kuning gak ada. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin, tidak boleh seorang dari kalian berduaan dengan perempuan, illa ma'adhi mahramin, kecuali ada mahram di dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim.
Allah Allah Allah. Inna hadhil khalwata fiha du rahimin mahram. Inna hadhil khalwa fiha du rahimin mahram mawjudun ma'al mar'a war rajul. Wa idzan irtafa'al khawfu biwujudihi. Apabila laki-laki dan perempuan itu berduaan di dalam satu kamar tapi didampingi mahramnya, ada suaminya di situ. Ya, ada saudaranya. Laki-laki nih, dokter, kan kita bahas dokter tadi. Dokter laki-laki, pasiennya perempuan. Berkumpul di dalam satu kamar, kamar cek, kamar pemeriksaan. Ketika sudah berkumpul tapi di situ didampingi mahramnya, maka insya Allah aman. Tidak akan khawatir. Wal khalwatu tusamma khalwatan ala darbin minal majaz. Di situ dikatakan khalwah itu bagian dari majaz. Majaz itu seperti yang kita jelaskan, itu lafadz yang tidak diartikan hakikatnya. Karena yang dimaksud khalwah itu kan sepi. Al makanu khalin, al ghurfatu khaliyah. Dikatakan seperti itu apabila di kamar tersebut tidak ada orang. Itu kan ada orang masih, tapi berduaan. Idzan minal munkari alladzi la yajuzu sukutu alaihi khalwatut tabibi bil mar'ah. Oleh karena itu, di antara kemungkaran yang tidak boleh kita diam adalah apabila seorang dokter berduaan dengan perempuan, pasien perempuannya dengan alasan ini ingin memeriksa penyakitnya dan semacamnya, alan nahwil mawjudil an, sesuai dengan apa yang ada sekarang. Ini bahaya kalau dibiarkan. ثم قال المصنف رحمه الله قد أخبرنا أن نساء لا يذهبن للأطباء إلا بهذه الأغراض الفاحشة. Maka beliau nih Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dapat kabar bahwasanya banyak sekali perempuan itu tidak datang ke dokter kecuali dengan tujuan yang keji ini, untuk melakukan hal yang aneh-aneh. At-tabibu laisa ma'suman, seperti yang kita ketahui bahwasanya dokter ini bukan maksum, bukan terjaga dari dosa. Bal huwa basyarun yahiju bil muhayyajat. Ketahuilah bahwasanya dokter juga manusia yang bisa juga bangkit syahwatnya. Wa akbaru muhayyijin lirrajuli al-mar'atul jamilah. Dan yang membangkitkan seorang laki-laki itu adalah perempuan yang cantik. Tankashifu lahu fi khalwatin, di mana perempuan tersebut ketika ingin ketika ingin periksa ke dokter, maka tentunya dia akan membuka sebagian dari badannya, dari tubuhnya untuk memperlihatkan penyakit. Wa yad'u yadahu ala jasadiha bismil bahsi tibbi, dan dokter tersebut akan memegang dia dengan alasan ini pengecekan, ini memeriksa penyakit, mana penyakitnya. Wa taskhisud da'i wa wallah, dengan alasan juga ini ingin memberikan obat. Wallah inna mautaha wa dafnaha wa mahwaha minal wujudi nihaiyan. Di situ bisa kita katakan, oh ini sudah dikubur hidup-hidup, ini sudah gak ada lagi. Khairun mimma yaf'aluhu at-tabibu biha min dzalikal munkari alladzi laisa wara'ahu illa an-nar. Apabila seorang perempuan telah melakukan demikian, khalwah, dokter dengan pasien perempuannya berkumpul dalam satu kamar berduaan dengan alasan oh ini ngecek penyakitnya di mana, orang lain tidak diperbolehkan masuk. Dengan bebasnya dokter tersebut memegang dia, maka kata beliau, ketahuilah bahwasanya kematian dia dikubur, ya, dihilangkan dari muka bumi ini lebih baik dari apa yang dilakukan oleh seorang dokter padanya, dari kemungkaran
Yang mana dengan kemungkaran itu dia akan dapat api neraka nantinya. Nas'alullah as-salam wal lutuf. Falyattaqillah ar-rijalu fi nisaihim. Maka hendaklah laki-laki ini takut pada Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri mereka. Wala yasmahu lahunna bid-dukhuli 'ala al-atibba'i illa wa hum ma'ahunna. Dan seorang suami itu harus tidak mengizinkan istrinya pergi ke dokter sendirian kecuali dia bersamanya. Wa minal fitani allati min hadzal bab, di antara fitnah yang ada sekarang, ma narahu al-yawma min tahattukin nisa'i fi khurujihinna ila syari', di mana perempuan sekarang banyak terlihat keluar rumah ke jalan raya tapi tidak menutup aurat. Wa dukhulihinna ila al-hawanit, mereka itu masuk ke kedai-kedai, ke toko-toko tapi tidak menutupi aurat. Wala tas'al amma yajri fi dakhilid dukkan min mukhazalatin wa muhadatsatin tahta sitaril bai'i wasyira'. Dan perempuan tersebut tidak menanyakan apa yang terjadi di dalam toko tersebut. Apakah ada rayuan, apakah ada percakapan? Sama sekali tidak. Tidak menghiraukan akan hal tersebut. Wasil'atu hiyal 'irq, barang dagangannya adalah kehormatannya. Subhanaka hadza buhtanun azim, ini adalah kebohongan yang besar. Fa ainar rijal, mana laki-laki, mana suami mereka yang membiarkan istri mereka itu berkeliaran di jalan raya, masuk ke mall, masuk ke toko-toko dalam keadaan tidak menutup aurat. Wa aina nakhwatukum wa aina nakhwatuhum, mana kesatria mereka, mana keberanian mereka, wa aina muru'atuhum, dan di mana kehormatan mereka. Nas'alullah as-salama wal lutuf wat taysir ya rabbal alamin.